Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2 kelompok 3 Sosiologi akan melaksanakan observasi terkait pelaksanaan eksam Father Edu dalam KBM siswa di SMA Negeri 1 Tuban. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farel Arvin Rizky Pratama, nomor absen 36. Nama saya Kak Wijaya, absen Dinar. Nama saya Sania Ramasari, nomor absen 34. Saya Tati Putri Setiani, absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 MIPA 2 ingin mewawancarai tentang aplikasi eksam Father Edu dalam KBM siswa di SMA Negeri Tuban. Untuk ini saya bersama Pak Fatoni ingin mewawancarai tentang aplikasi yang dibuat oleh beliau. Ini saya ingin bertanya, kapan aplikasi eksam Father Edu ini dibuat dan apa yang melatar belakangi pembuatan aplikasi ini? Ya, eksam berbasis Android itu sebenarnya sudah lama ada ya di Semansa. Di awal tahun 2015 itu kita sudah punya. Terus eksam untuk PC juga ada, tetapi yang untuk Android dan yang berkembang eksam Father Edu itu tujuannya memang ini adalah versi lanjutan dari versi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya untuk log aplikasi yang lain, jadi ketika ada ujian maka tidak bisa switch, tidak bisa capture, tidak bisa. Tapi di sini di versi yang baru ini nanti ada tambahannya, ketika anak mencoba switch langsung akan bunyi, ya, sehingga pengawas akan tahu. Ya, itu. Jadi tujuannya biar lebih security-nya ada jelas, terus informasinya juga pasti, terus anak juga dilatih untuk mengikuti itu tujuannya. Untuk yang pertanyaan kedua, apa saja fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi eksam Father? Ya, untuk fiturnya memang ada alamat webnya sudah langsung include seperti sport. Tapi untuk alamat untuk ujian kita buat web direct gitu, jadi sehingga nanti bisa dinamis untuk perubahan alamatnya kemana, mau diubah kemana, sehingga untuk memudahkan admin untuk mengelola ketika ujian. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada biaya yang dikeluarkan dari pembuatan aplikasi ini? Ya, karena buat sendiri jadi ya tidak ada dari sekolah. ya itu istilahnya ya kita hanya berkreasi gitu saja untuk kita berikan ke guru, ke anak-anak gitu saja. Jadi ada, tapi dari Pak Fatoni sendiri. Ya sebenarnya ya hanya sumbangan pikiran saja. Ya. Lalu, apa dampak positif dan adakah dampak negatif dari aplikasi ini? Ya, memang kalau dampak positifnya ketika guru atau pengawas itu benar-benar tertib, ketika sebelum melakukan ujian maka anak menunjukkan sudah menggunakan aplikasi itu, maka guru akan lebih tenang untuk pengawasannya. Akan tetapi kalau dengan berbagai alasan HP-nya anak ada permasalahan, tidak bisa install atau tidak bisa menjalankan, nah itu isi kelemahannya, sehingga guru pun akhirnya memaklumi. Nah disitulah ada celah anak untuk switch dan seterusnya. Dan memang kelemahannya dari aplikasi ini mempersulit anak. Ya, apakah ini bisa dikatakan kelemahan atau memang dari kelebihan aplikasi? Ya, memang karena tujuannya kan untuk mempersulit supaya tidak bisa switch, tidak bisa screenshot. Ya, artinya semuanya aktivitas di log di situ. Ya, entah itu dikatakan sisi kelemahan yang didapatkan anak karena kesulitan tadi, tapi sisi positifnya memang security-nya terjaga di situ. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah penggunaan aplikasi ini lebih efektif daripada aplikasi ujian lain seperti Quizzes ataupun Spot gitu? Ya, untuk
di exam pro ini memang bisa dimanfaatkan ketika ujian, baik itu PAT, PAS, kalau sekarang istilahnya kan PSAT ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya mau digunakan di formatif di malam harian itu juga tidak masalah. Ya saja memang untuk yang versi baru ini belum kita publish di Play Store. Ya saja yang lama yang masih masih ada ya, masih ada. Tapi yang baru ini memang belum kita publish ya karena ya suatu hal waktu dan seterusnya. Jadi memang sementara kita sharekan untuk uji coba ke Bapak Ibu untuk disebarkan ketika mau ujian PSAT, kita berikan file secara langsung untuk link langsung belum kita share di Play Store. Ya, kan di era globalisasi ini pasti ada beberapa siswa yang mungkin sudah ahli di bidang IT gitu, dan mungkin bisa dikatakan mereka menyalahgunakan seperti merentas atau gimana. Nah itu apakah ada cara untuk meningkatkan keamanan di aplikasi itu? Ya, kalau untuk aplikasi Exam.pro itu kan semacam launcher saja untuk ngeblok ya. Tapi untuk aplikasi ujian itu memang usaha anak itu macam-macam. Ya, ada yang usaha untuk meretas masuk, tetapi kan bisa kita lihat di sini. Lognya ada, jadi bisa kita amati di sana. Makanya kadang kita tegur di kelas, kita kunjungi kelas, ayo kamu ngapain? Jadi ada lognya di sana. Jadi meskipun memang ya anak di Semansa lumayan pinter-pinter anaknya dan kreatif, jadi ya, tantangan itu pasti ada dan sering. Kalau di angkatan 3 tahun terakhir ini memang tidak begitu banyak, tapi yang sebelumnya itu jauh lebih banyak sebenarnya yang usaha untuk meretas itu, terutama untuk aplikasi yang untuk ujian. Yang terakhir, apa yang mungkin digunakan di aplikasi ini, Pak? Ya, untuk pengembangannya untuk saat ini memang belum ada masukan lebih terkait di yang Exam.pro itu, karena mungkin ya sementara sampai saat ini sebenarnya kalau mau diterapkan ya sudah bagus. Hanya saja ini masih di versi Android saja, belum ke Apple Mac, karena memang keterbatasan kita sendiri belum punya perangkat untuk uji coba itu. Apple belum punya Mac, jadi ya kita hanya membuat yang support dengan sistem operasi dan laptop perangkat yang kita miliki. Di sementara belum kita kembangkan ke sana. Memang rencananya kita kembangkan ke sana. Jadi sementara hanya di Android. Kalau Exam.pro ya untuk PC Windows. Oke. Jadi kalau misalnya ada perangkat untuk uji coba, ya kita bisa pakai. Jadi memang kelemahannya karena anak di sini juga banyak yang pakai Apple. Ya, jadi itu kelemahannya di sana, sehingga guru juga agak kesulitan ketika sudah pakai Apple, ya cuma terpaksa harus pakai browser sementara begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama Najwa Salsabila dari 12 MIPA 5. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait aplikasi Fathir Edu. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda sudah pernah menggunakan aplikasi Fathir Edu ini saat ujian? Iya, saya sudah pernah menggunakan aplikasi Fathir Education ini pada saat ulangan bahasa Jawa pada kelas 11. Dalam ujian menggunakan Fathir Edu ini, apakah ada kendala yang dihadapi? Ada beberapa kendala seperti dalam aplikasi ini tuh terlalu sensitif. Jika digoyangkan itu pasti akan berbunyi dan itu cukup mengganggu. Karena saya tidak berusaha untuk mencontek dan lain-lain, tapi hanya berusaha menggeser posisi tersebut, tapi sudah berbunyi. Pertanyaan terakhir, sebagai seorang siswa milenial, apakah Anda terbantu dengan adanya aplikasi Fathir Edu ini? Saya cukup terbantu akan adanya aplikasi ini karena sekali lagi dengan adanya Fathir Education ini sangat membantu untuk siswa-siswa untuk tetap berperilaku jujur dan juga mengurangi tindakan kriminal yang sudah marak di SMA sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Farel Arvin Rizky Pratama. Di sini saya akan mewawancarai siswa SMA Negeri 1 Tuban, yaitu Ivan Sudi Permadi dari kelas 12 MIPA 1. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda sudah pernah melakukan ujian menggunakan aplikasi Exam Fatir Edu? Ya, saya sudah pernah melakukan ujian menggunakan aplikasi tersebut sejak kelas 10 yang lalu, dan aplikasi ini cukup bagus untuk kalangan pelajar. Oke, untuk yang kedua yaitu apakah ada kendala dalam ujian ketika menggunakan aplikasi ini? Kendala saat ujian menggunakan aplikasi ini yaitu ketika siswa misalnya kita memegang HP lalu tergeser gitu, itu akan mengulangi dari awal lagi, atau kadang aplikasinya itu tidak support dengan HP iOS. Ya, Hanya untuk Android. iya, hanya untuk Android. Aplikasi CBT Fatir Edu merupakan gagasan dari guru SMA Negeri 1 Tuban, yaitu Bapak Fatoni Iksan. Tujuan dibentuknya aplikasi ini agar siswa SMA Negeri 1 Tuban dapat melaksanakan ujian dengan tingkat proteksi yang tinggi. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan atau diperbaiki. Penggunaan aplikasi ini merupakan salah satu contoh bentuk globalisasi. Menurut Thomas Friedman, globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Hal ini sejalan dengan penggunaan aplikasi ini yang telah mengikuti arus globalisasi. Dalam bidang pendidikan, penggunaan aplikasi ini menguntungkan karena praktis dan memiliki proteksi yang tinggi. Dengan adanya aplikasi ini, siswa SMA 1 Tuban akan terbiasa untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan akan membawa kesuksesan di masa yang akan datang.